Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, bersyukur kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan di minggu yang ketiga. Kalau kita sama-sama ikutin dan kita rajin datang selama 3 minggu berturut-turut ini. Di minggu pertama kita belajar tentang generous, tentang kemurahan hati. Di minggu yang kedua kita belajar tentang one, yaitu kesatuan. Tuhan senang kalau kita bersatu. Dan di minggu ini kita akan sama-sama belajar yang kedua, yaitu obey, tunduk atau taat. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasal yang keempat ayat 7 sampai 8. Kita buka sama-sama. Yakobus pasal 4 ayat 7 sampai 8. Sudah dapat Bapak Ibu? Yang sudah mendapatkan katakan amin. Oke, kita akan baca bersama-sama. Saya akan baca ayat ke-7, Bapak Ibu baca ayat ke-8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayat ke-8. Kita baca satu ayat lagi yang justru mendukung firman Tuhan pada hari ini. Diambil dari 1 Raja-Raja 2 ayat 3. 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Perjanjian lama Bapak Ibu. Tadi perjanjian baru ya. 1 Raja-Raja 2 ayat 3 yang sudah mendapatkan katakan amin. Kita baca sama-sama karena cuma satu ayat. 1, 2, 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang begitu indah, bicara soal tunduk. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mau mematuhi perintahnya adalah percuma. Sekali lagi ya, percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mau mematuhi perintahnya adalah percuma. Karena tidak akan ada perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita tunduk, kita taat kepada Tuhan, pasti ada perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa saya sampaikan begini Bapak Ibu? Karena untuk kita ketahui dan sudah pernah dikhotbahkan sebelum-sebelumnya, iblis juga percaya pada Tuhan. Bapak Ibu tahu itu ya. Di Alkitab banyak dicatat bahwa mereka mengakui dia, mereka mengakui kehebatannya. Tetapi apakah iblis tunduk kepada Tuhan? Tunduk? Tidak. Jadi kita jangan mau sama seperti iblis. Saudara, ingatlah ya, kalau kita benar-benar bilang cinta sama Tuhan, kalau kita benar-benar mau tunjukkan kasih yang sejati kepada Tuhan, itu bisa kita buktikan lewat ketaatan kita, lewat ketundukan kita. Lalu sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca, bagaimana caranya kita tunduk kepada Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu, lawanlah iblis. Katakan lawan. Judul ini saya langsung ambil dari firman Tuhan yang kita baca sebelumnya. Lawanlah iblis. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita ini petarung. Katakan petarung. Kita setiap hari harus berperang. Tentu saja yang saya maksud bukan seperti dalam pikiran kita tentara militer yang siap siaga, ada perlengkapan jitu, jangan nanti Bapak Ibu pulang di rumah siapin pistol, ya, benda tajam yang lainnya, tidak, bukan itu maksud saya Bapak Ibu. Tapi yang saya maksud adalah
Lawan yang harus kita lihat, yang harus kita perangi setiap hari adalah iblis ini, Bapak Ibu. Sayangnya iblis yang saya maksud ini adalah bukanlah musuh yang kelihatan dan kasat mata. Betul? Ada yang sudah pernah lihat iblis? Siapa tahu ada pengalaman Bapak Ibu. Kalah cuantal kalau itu. Iblis ini enggak kasat mata Bapak Ibu, tidak kelihatan. Justru kalau menurut saya, kalau iblis itu kelihatan dan kasat mata, lebih mudah bagi kita untuk hati-hati, betul? Lebih mudah untuk kita menjauh, karena jelas ini iblis, harus jauh-jauh. Kita nggak boleh dengerin kata-kata dia, jelas-jelas ini iblis. Karena kasat mata kita tahu siapa dia dan lain sebagainya. Tetapi iblis itu tidak kasat mata, tidak kelihatan, dan selalu bekerja di area yang tidak kita sadari. Seringkali dia bekerja di kesempatan-kesempatan dan di bagian-bagian di mana lemahnya kita. Saudara, melawan iblis berarti melawan kedagingan, melawan kebiasaan buruk, pikiran perasaan negatif, dan apapun yang bukan berasal dari Tuhan. Saudara, iblis selalu mencari kesempatan dan selalu menggoda kita dengan segala kelemahan-kelemahan kita, dengan segala kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan harapan kita. Dia mau menggoda kita. Dia mau menipu kita supaya kita tunduk dengan dia. Saudara, ada berapa banyak dari antara kita dengan begitu banyaknya tontonan-tontonan atau apa yang kita lihat. Mungkin orang-orang ini, mungkin pribadi-pribadi ini lebih dari kita, sehingga iblis menaburkan rasa cemburu di hati kita, menaburkan rasa iri hati dengan kita. Permisi tanya, kira-kira perasaan itu dari Tuhan atau dari iblis? Dari siapa Bapak Ibu? Dari iblis. Hati-hati. Dia tahu kita tergoda, dia tahu kita lemah di bagian itu, sehingga dia taburi di hati kita. Kamu kalah dari dia, dia lebih hebat dari kamu. Sehingga muncul yang namanya perasaan iri hati. Bapak Ibu tahu bahwa iblis juga mungkin tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang gampang tersulut. Sehingga dengan kejadian-kejadian sepanjang hari sampai malam, kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan harapan kita, mungkin dari tempat pekerjaan kita, mungkin dari suami kita, mungkin dari anak kita. Iblis bekerja Bapak Ibu, marah yang keras, meledaklah yang keras. Permisi tanya Bapak Ibu, itu perasaan dari siapa Bapak Ibu? Dari Tuhan atau iblis? Iblis, ingat ya, kedagingan, kebiasaan buruk, pikiran perasaan negatif, dan apapun yang bukan berasal dari Tuhan. Iblis tahu kalau kita suka gosip, ya, dan membicarakan orang lain, sehingga dia tahu kita ketemu dengan orang yang juga suka gosip Bapak Ibu. Sehingga apa yang terjadi? Dia ambil kesempatan itu, membuat kita membenci orang lain dan menjelek-jelekan orang lain. Itu perbuatan siapa Bapak Ibu? Dari Tuhan atau dari iblis? Dari iblis. Ya Bapak Ibu. Iblis tahu kita paling lemah soal uang. Mungkin kita lagi terbatas, kita lagi butuh uang. Tapi dengan kesempatan itu, dia menggoda kita untuk menjadi orang yang tidak jujur di tempat kerja kita. Itu bisa terjadi Bapak Ibu. Dia menabur perasaan-perasaan yang tidak berharga. Dia katakan kepada kita, kamu tidak berharga. Dia katakan kepada kita, kamu tidak puas. Kamu harus lakukan A, B, dan C supaya kamu puas. Dia menaburkan rasa kekecewaan. Saudara, kalau kita terlena, kalau kita tergoda, kalau kita tertipu, kita menjadi hambanya iblis. Kita akan ikut dia. Kita akan tunduk kepada iblis, bukan tunduk kepada Tuhan.
Makanya Tuhan bilang lawan iblis. Saudara, iblis juga membuat kita tidak suka untuk membaca firman Tuhan. Membuat kita terlalu sibuk sehingga kita lupa untuk datang ke gereja. Dia menggoda kita di setiap segi kehidupan kita. Bukan hanya hari ini, besok iblis absen gitu, tidak. Every day, every time. Setiap waktu. Itu kenapa Bapak Ibu saya sangat senang. Kadang-kadang bukan senang ya. Kadang-kadang saya, kenapa ya firman Tuhan itu selalu mengumpamakan iblis itu seperti singa. Pernah ya baca ya? Seperti singa yang mengaum. Karena kalau kita perhatikan singa itu ketika dia ingin lekas menangkap mangsanya, dia langsung gak menangkap mangsanya. Tidak, lari kan nanti kan. Dia pertama-tama amati dulu. Diam-diam, ngintip Bapak Ibu, agak menunduk. Dia lihat ada kesempatan. Ini lagi lengah nih si kijang ini. Lagi lengah nih mangsa saya ini. Pelan-pelan. Dia tahu itu ada kesempatan, dia lompat, dia terkam. Dan habislah si kijang itu atau hewan yang dia tangkap itu. Itu kenapa Bapak Ibu diperlukan tekad yang kuat untuk menolak godaan ini. Secara sadar, secara aktif, dan secara terus-menerus. Jika kita menyerah terhadap iblis, maka iblis akan terus mengikuti kita dan mendekat dengan kita. Tetapi ingat seperti firman Tuhan katakan, kalau kita melawan iblis maka dia akan lari. Saudara, jika kita melawan iblis, kita akan menutup rapat-rapat kesempatan untuk mendua hati. Tuhan tidak mau kita cinta kepada Tuhan, tetapi juga kita cinta kepada dunia. Ya Bapak Ibu, ilustrasilah seperti di dalam perselingkuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa sih di sini suami atau istri yang mau diselingkuhi? Ada? Ada? Kosunli mau diselingkuhi? Cevita mau diselingkuhi? Gak mau. Gak ada yang mau. Leon udah punya pacar belum? Contoh nih kamu, Cece udah tahu ya, tidak perlu jawab juga. Kalau ada pacar, kamu mau nggak pacar kamu selingkuh atau kamu yang selingkuh deh? Nggak mau ya? Nggak ada hubungan apapun, nggak tahu ya di hubungan apapun yang saya temukan nggak pernah ada yang mau diselingkuhi Bapak Ibu. Sama. Maunya kalau kita sama satu orang, satu istri, satu suami itulah, satu pasangan itulah, seutuh-utuhnya, sepenuh-penuhnya dan setotal-totalnya. Itu yang kita mau. Saudara dikasih oleh Tuhan, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Kedekatan kita dengan salah satunya menjadikan kita musuh bagi yang lainnya. Jadi kita harus putuskan setiap hari kita mau menjadi musuh Allah atau mau menjadi musuhnya dunia. Ya, kita tidak bisa berada di antara keduanya. Jadi Bapak Ibu, jangan sedikit-sedikit menyalahkan iblis yang menggoda kita dan menipu kita. Aku gagal hari ini karena iblis yang menggoda saya. Tidak. Siapa suruh mau tergoda? Siapa suruh mau tertipu, ya? Karena kurangnya komitmen yang tunduk kepada Allah itu membuat kita gagal mengasihi Tuhan secara nyata setiap hari. Jadi sekali lagi pegang komitmen untuk melawan iblis dan untuk tunduk kepada Tuhan. Yang kedua, tadi saya bertanya di awal bagaimana sih caranya kita tunduk kepada Tuhan. Kita sudah melawan iblis, ini juga ada di firman Tuhan yang kita baca tadi. Lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Ada lanjutannya, mendekatlah kepada Allah maka ia akan mendekat kepadamu. Saudara tahu permainan bumerang? Ada yang pernah pakai? Tahu ya permainan bumerang? Kalau dilempar bumerangnya ngapain Bapak Ibu? Balik ya. Dia nggak akan terus jauh sampai mentok jatuh, nggak. Tapi bumerang kalau dilempar saya belum pernah, tapi saya pernah lihat videonya. Bumerang dilempar dia
balik. Nah sama Bapak Ibu, kita sudah melawan iblis, jangan lupa berbalik arah untuk mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Saudara, setelah menjauh kepada iblis, kita harus berbalik arah dan mendekat kepada Allah. Sekali lagi, kita tidak bisa melawan iblis dengan kekuatan kita. Kita butuh kekuatan, kita butuh pertolongan, kita butuh penyertaan. Karena kita harus sadar penuh bahwa untuk melawan iblis setiap hari dan untuk tunduk kepada Tuhan mudah tidak Bapak Ibu? Tidak mudah, tidak gampang. Saya saja sebagai hamba Tuhan sering kali gagal. Jadi kita butuh dekat-dekat dengan Tuhan, butuh pertolongan Tuhan, butuh tuntunan Tuhan. Akan tetapi firman Tuhan berkata lagi di sini, ya, dikatakan tadi, tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ini tadi ada ya di sini ya. Jadi saya garis-garis bawahi semua kata-kata yang akan saya sampaikan firman Tuhannya di hari ini. Ada tunduklah, lawanlah, mendekatlah. Di situ tahirkan, kemudian ada mendua hati. Ya Bapak Ibu. Akan tetapi saat kita mendekat kepada Tuhan, Dia selalu rindu untuk kita mentahirkan diri kita dan menyucikan diri kita dari dosa. Saudara yang terkasih, ingatlah dosa itu begitu menjijikkan di hadapan Tuhan ya. Begitu menjijikkannya dosa, begitu besarnya masalah tentang dosa, sampai-sampai Tuhan harus datang ke dunia untuk menyelesaikannya dan menjadi penebusan bagi kita supaya kita hidup kudus. Saya baru-baru ini diceritakan oleh anak saya Elin, Bapak Ibu. Saya juga cukup kaget ya. Ada seseorang yang berkata kepada dia seperti ini, Elin, kan Tuhan Yesus sudah tebus kita, sudah selamatkan kita. Kalau kita berdosa tenang aja, kan sudah ditebus Tuhan. Mengerti maksud saya Bapak Ibu? Jadi mereka pada waktu itu lagi membahas tentang seks di luar nikah. Ya, masih anak-anak sekecil itu. Jadi dia bilang, Elin, kalau seandainya kita melakukan itu pun, tenang aja, kan Tuhan ngampuni kita, Tuhan maafin kita, tidak apa-apa. Saya mau tanya Bapak Ibu, Bapak Ibu mendengarkan perkataan orang ini setuju tidak? Setuju tidak? Katanya Tuhan mau ngampuni dosa kita sekali untuk selamanya. Anak saya tidak bisa jawab apa-apa Bapak Ibu. Makanya dia cepat-cepat datang ke rumah dan bertanya kepada kami, benar gak sih Mami itu? Kan Tuhan udah menebus dosa kita sekali untuk selamanya. Jadi kalau ada orang yang buat begini, Tuhan... Ya. Bapak Ibu, saudara sekali lagi, Tuhan menebus hidup kita. Tuhan mati di kayu salib. Supaya kita berbuat dosa lagi? Tidak. Supaya kita hidup kudus. Jangan menyia-nyiakan kebaikan Tuhan. Jangan merendahkan anugerah yang Tuhan berikan. Tuhan kan udah mati untuk selamanya buat saya. Besok saya buat dosa lagi. Kan Tuhan ampuni nanti. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan Maha Pengampun. Tapi bukan berarti kita juga mempermainkan anugerah Tuhan. Dan saudara ingat bahwa setiap dosa yang kita lakukan selalu ada konsekuensinya. Kalau saudara siap untuk terima, ada konsekuensinya. Sekali lagi Tuhan tebus kita, Tuhan mati di kayu salib, bukan supaya kita melakukan dosa lagi Bapak Ibu, tapi supaya kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya saudara, maka ini yang saya mau katakan. Sering gak Bapak Ibu merasa bahwa kadang-kadang ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan itu terasa jauh. Siapa yang pernah merasakan itu? Sering berkata, aku tidak pernah lagi merasakan hadirat Tuhan seperti dulu.
Ada yang berkata seperti itu. Mengapa ya Tuhan seperti tidak menjawab doaku? Mengapa ya Tuhan seperti tidak berbicara kepada hatiku lagi? Di dalam hatiku lagi. Saudara, saya sering kali mendengarkan ini. Bapak Ibu tahu apa penyebabnya? Ya, karena dosa. Yesaya 59 ayat 2 berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Ingat ya, pemisah antara kamu dan Allahmu. Segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar adalah segala dosamu. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu gak pernah salah. Ya, Tuhan itu gak pernah mau menjauh. Ya. Kitalah yang membuat masalah, kitalah yang membuat jarak dan pemisah dengan dosa-dosa yang masih kita cintai. Jadi jangan pernah salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan jauh? Kenapa Tuhan gak jawab doaku? Introspeksi diri, lihat diri kita. Lihat kejahatan kita selama ini, lihat segala dosamu. Itu kenapa di ayat sebelumnya di Yakobus tadi dikatakan ketika kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan suruh kita tahirkan diri kita. Ini sering dilakukan upacara di zaman perjanjian lama. Jadi orang-orang yang dianggap najis karena dosa maupun orang yang sakit karena kusta, mereka punya upacara mengambil air percikan, namanya air pentahiran. Jadi untuk mentahirkan, itu sebagai simbol penyucian diri. Bapak Ibu, apa yang kita lakukan ketika kita datang kepada Tuhan? Kita datang di saat kita berdoa, di saat kita bersaat teduh. Tuhan mau kita datang dengan hati yang hancur, dengan pengakuan dosa dan pertobatan. Ya, izinkan Tuhan menyampaikan kebenarannya kepada kita, tegurannya buat kita. Terakhir izinkan Tuhan untuk memulihkan dan memberi kelegaan kepada kita. Saudara, samalah ketika kita ada ganjelan sama orang lain, entah itu kepada istri atau suami, kepada pimpinan, kepada bawahan, kepada teman sebaya, kepada teman pelayanan. Apa yang terjadi Bapak Ibu kalau kita ada ganjelan? Fang, kalau contohnya ada ganjelan, ini bukan yang hari ini, yang dulu-dulu ya ceritanya, udah beres ceritanya. Ada ganjelan contohnya sama anak atau sama suami, apa yang terjadi kira-kira? Ketakutan, cecenya, oke, ada ganjelan. Coba Ko Yakub deh. Ko Yakub contohnya ada ganjelan sama anak sama istri. Contohnya lagi kesel nih, tapi belum disampaikan. Kira-kira apa yang terjadi seharian itu, tapi nggak disampaikan, diem aja. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Ko Yakub? Diem atau lebih irit ngomongnya, bisa jadi. Apa Ko Yakub boleh berbagi pengalaman kepada kita? Ya. Ko Yakub, Ko Yesaya, sorry saya salah sebut. Ko Yesaya, maaf ya Ko Yesaya, sama-sama nama Alkitab Yakub Yesaya. Ya, oke. Maaf Ko Yesaya, gimana Ko? Komunikasinya jadi agak berkurang karena ada ganjelan kan, belum disampaikan. Oke. Apa lagi ya? Cevia deh. Bagaimana Cevia kalau ada ganjelan sama suami, sama anak, sama orang tua? Emosinya jelek. Betul. Gak apa-apa, ini semua yang kita alami. Jangan merasa yang lain, dia jelek banget. Saya juga mengalami Bapak Ibu. Tenang saja. Ko Erik atau Cemeri,
Semua sudut harus kena ini. Supaya adil, mewakili ya setiap sudut. Kalau ke Erik deh, kalau uring-uringan, contohnya gimana? Uring-uringan gimana kok contohnya? Kayak kurang nyaman gitu perasaannya. Merasa tidak benar. Oke. Thank you. Kita tepuk tangan ya untuk semuanya yang sudah memberikan jawaban. Ya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, benar sekali. Ketika seseorang ada ganjelan dan itu tidak dibereskan, maka yang terjadi komunikasi tidak akan terjadi dengan baik. Komunikasi yang penuh kasih itu tidak akan terjadi. Komunikasi yang saling memahami itu tidak akan terjadi. Kita tidak akan bisa mendengarkan dengan baik dan kita tidak akan didengarkan dengan baik. Apa saja yang dikatakan dan dilakukan bisa dianggap salah. Wah, saya sering tuh lihat di short suami istri yang istrinya ada kesel sama suaminya. Jadi setiap suaminya lakukan apa, jadi salah aja di depan istrinya. Lakukan ini, salah. Lakukan itu, salah. Iya, karena masih ada ganjelan, belum dibereskan. Ya Bapak Ibu. Jadi ketika ada ganjelan yang tidak dibereskan, hubungan yang dekat itu tidak terjadi, kehangatan, sukacita dan canda tawa itu tidak terjadi. Sama halnya dengan Tuhan. Akuilah setiap kesalahan kita biar tidak menjadi ganjelan dan menjadi penghalang kita mendekat kepada Tuhan. Saudara, ingatlah, dekat dengan Tuhan itu bukan cuma rajin pelayanan, ya. Dekat dengan Tuhan itu bukan berarti rajin ada di gereja. Ya, kayak saya dulu zaman dahulu ya, saya di gereja Senin, Selasa, Rabu, Kamis kayak ada aja jadwal ke gereja, latihan lah, nanti ada pertemuan apalah, ada persekutuan apalah, ya seolah-olah seperti wah dekat sekali dengan Tuhan, anak Tuhanian itu, ya jangan hadir cuma secara fisik, tetapi yang jauh lebih dibutuhkan oleh Tuhan adalah relasi. Saya sangat senang Bapak Ibu, saya punya orang tua di Nias, tapi dia punya anak semuanya terpisah-pisah. Ada yang di Palembang, ada yang ada di Jakarta, ada yang ada di Jogja. Jadi tidak ada yang sangat dekat dengan mama saat ini. Kami secara fisik tidak bisa menemani kedua orang tua kami, tapi papa mama selalu mengingatkan kami seperti ini. Lebih dari uang yang kalian kasih, lebih dari barang yang kalian kirim, yang paling papa mama butuhkan apa? Kalian menelepon mama, relasinya tidak putus dengan papa mama, selalu ingat papa mama, perhatian, peduli, itu jauh lebih penting dibandingkan uang atau barang. Papa mama itu lebih senang kalau kita telepon, tanya kabar, itu jauh lebih penting Bapak Ibu. Itu buat orang tua saya Bapak Ibu. Jadi apa yang saya simpulkan di sini? Orang tua itu butuh yang namanya relasi. Karena mungkin mereka merasa kesepian di sana, merasa sendirian di sana. Sudah dikasih oleh Tuhan, balik lagi seperti kita dengan Tuhan. Jangan hadir cuma secara fisik. Ya, kita hadir di gereja, tapi kita nggak doa sama Tuhan. Kita pelayanan, tapi kita nggak saat teduh kepada Tuhan. Saudara, itu juga sama aja bohong. Jadi mendekat kepada Tuhan benar-benar ada relasi. Waktu yang berkualitas tanpa terdistraksi dengan Tuhan agar kita dapat mendengar suaranya, arahannya, bimbingannya, kekuatan darinya, dan berkat darinya. Saudara, selanjutnya ketundukan itu memberi kita keuntungan. Tadi kita udah baca ya. Bahwa kalau kita taat, kita tunduk, itu selalu
memberi keuntungan kepada kita. Ya, di situ dikatakan supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Jangan saat kita tidak beruntung dalam segala hal, kita cepat menyalahkan Tuhan. Padahal karena kita sebenarnya yang tidak tunduk. Jelas-jelas Tuhan udah bilang kalau engkau tunduk maka engkau beruntung. Berarti kalau kita tidak beruntung, jangan-jangan kita yang tidak tunduk kepada Tuhan. Saudara, sekali lagi tidak ada perintah Tuhan yang menghasilkan kecelakaan. Semua perintah Tuhan adalah untuk kebaikan bagi kita. Amin. Tidak ada yang mencelakakan kita, Bapak Ibu. Nah, ada yang menarik Bapak Ibu di ayat yang 1 Raja-Raja. Dikatakan di situ, lakukan kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Ternyata keempat hal ini, ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuan, itu ternyata mengandung kata-kata yang berbeda, makna yang berbeda kalau kita telusuri di bahasa aslinya. Tapi Bapak Ibu, saya mau soroti kata terakhir. Kata terakhir itu adalah ketentuan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya atau dalam bahasa aslinya, artinya testimoni, yaitu kesaksian atau rambu-rambu yang dibelikan. Nah, saudara, kita tunduk kepada semua yang Tuhan perintahkan. Di situ dikatakan, lakukanlah kewajibanmu dengan tetap setia, dengan tetap taat. Salah satunya adalah testimoni. Testimoni itu adalah kesaksian atau rambu-rambu yang diberikan. Saudara, kalau ada tanda kesaksian atau tanda rambu yang Tuhan berikan kepada kita, taatilah, dengarkanlah, lakukanlah. Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita untuk menegur kita. Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita untuk memberi kita peringatan. Itu tanda rambu. Dengarkan, taati. Apalagi kalau orang-orang ini sering menyampaikan itu berulang kali. Ayolah, kontrol emosimu. Sekali udah dikasih tahu. Seminggunya lagi, kontrol emosi. Udah diingetin, kata yang sama loh, ditegur dengan hal yang sama. Saudara, jangan-jangan itu tanda rambu dan tanda kesaksian yang Tuhan beri. Tobat, dengarkan, taati. Sama ketika kita di rambu-rambu lalu lintas, kalau seandainya lampunya sudah merah Bapak Ibu, kan sudah memberikan tanda merah berarti stop. Kalau seandainya kita terus lanjut, apa yang terjadi? Kecelakaan dan kematian. Jadi kalau kita sudah ditegur berulang-ulang kali, Tuhan sudah memberikan dengan jelas tanda rambu, tanda kesaksian, tapi kita masih keras kepala. Saudara, jangan menyalahkan Tuhan kalau kita rugi sendiri nanti. Kita tunduk kepada Tuhan. Tuhan sudah kasih tanda. Saudara, apalagi yang Tuhan ingin sampaikan dari firman Tuhan itu? Ingatlah juga bahwa Tuhan ini tidak kelihatan. Tetapi ada oknum yang kelihatan di dunia yang Tuhan pakai untuk kita taati. Siapa itu? Ada orang tua, ada pimpinan, ada institusi yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Taati mereka. Selama mereka tidak menyuruh kita untuk lakukan dosa, Tuhan bilang taati mereka. Saudara, yang terakhir, tunduklah bahkan di saat keadaan sedang tidak baik atau tidak mudah untuk dilakukan. Kadang kalau baca firman Tuhan ini, Tuhan ingatkan, dengan setia, dengan tetap. Boleh baca Bapak Ibu. Tuhan ulangi katanya, dengan setia, apapun yang terjadi, dengan tetap. Kadang begitu banyak ketaatan perintah-perintah Tuhan yang, aduh Tuhan, kenapa kok aku taat banget sih? Kok aku harus lakukan ini sih Tuhan? Contohnya mengampuni. Tuhan harus lakukan ini, aku udah terlalu tersakiti, tapi Tuhan perintahkan aku harus lakukan. Ya harus lakukan Bapak Ibu. Banyak perintah Tuhan kok yang kadang tidak cocok dengan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Kondisi kita tidak mendukung, bahkan itu tidak mudah dilakukan. Tapi sekali lagi,
Sekalipun tidak nyaman, sekalipun tidak enak, semua perintahnya selalu mendatangkan kebaikan. Jangan maunya instan, jangan maunya cepat. Kalau Tuhan bilang sabar, sabar. Kalau Tuhan bilang ikutin step by step, taat. Itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita mau berkat Tuhan, mau membuat kita beruntung dalam segala aktivitas dan rencana kita, terus taruh itu di depan kita. Tuhan, aku tahu bahwa semua ini mendatangkan kebaikan buatku. Jadi perhatikan dulu Bapak Ibu, apa kita sudah benar-benar tunduk atau belum kepada Tuhan selama ini. Kalau kita mau sungguh-sungguh beruntung dalam setiap langkah hidup kita. Demikian firman Tuhan, biar firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami harus selalu taat dan tunduk kepadamu. Sekalipun kami tidak mengerti Tuhan, kenapa Tuhan izinkan semua terjadi. Sekalipun situasi-situasi kehidupan kami tidak mendukung keadaan kami. Sekalipun mungkin perintah-perintah Tuhan tidak enak sekali, tidak nyaman buat kami Tuhan. Tapi bantu kami Tuhan untuk tunduk kepadamu, untuk setia dan tetap melakukannya dalam keadaan apapun. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu setia kepadamu, untuk tunduk, mendengarkan, melakukan, dan bertobat, memilih untuk mendekat kepada Tuhan dan melawan iblis. Ini doa kami Tuhan, biar firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Amin.